Hai semuanya, masih bareng gua Rizwan Zone. Di video ini gua akan share pengalaman gua menggunakan Oppo A54. Sebagai smartphone yang hadir dengan wajah baru untuk series A di tahun 2021, kira-kira apa aja nih yang menarik dari HP ini? Dan biar lebih simpel, pengalaman gua menggunakan HP ini gua rangkum menjadi 5 poin penting menurut gua. Jadi ya, apakah HP ini layak kalian beli? Langsung aja tonton video ini sampai beres. Mari kita bahas dan let's go. Poin pertama yang bikin HP ini layak kalian beli adalah desainnya. HP ini tuh dibanderol dengan harga Rp2.699.000, hadir dengan dua varian warna, Crystal Black dan Starry Blue seperti yang sedang gua gunakan ini. HP ini tuh hadir dengan warna dan desain modern yang bertujuan untuk menyasar anak muda agar bisa tampil lebih stylish. Desain kamera cukup berbeda ya, dengan adanya 3 buah kamera belakang beserta LED flash yang ditempatkan di bump kamera yang sangat unik di kelasnya. Walaupun punya baterai berkapasitas besar, tapi menggenggam HP ini tuh sangat terasa nyaman. Karena selain bobotnya yang cukup ringan, bodi HP ini tuh cukup tipis ya, dengan desain 3D curve yang membuat genggaman di tangan jadi lebih mantap. Untuk build quality-nya ini tuh sudah bagus banget ya. Pegang HP ini tuh berasa banget kokohnya. Di sebelah kanannya ada tombol power sekaligus sensor fingerprint ya untuk membuka kunci. Dan selama gua menggunakan HP ini, fingerprint-nya ini tuh bekerja dengan baik dan sangat jarang meleset. Di bagian kirinya ada dedicated slot dan tombol volume. Jadi kita bisa menggunakan dua kartu SIM secara bersamaan dengan microSD sampai 256 GB. Sementara di bagian bawahnya ada jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan lubang speaker. Nah, menariknya nih, untuk pertama kalinya di series A, Oppo membawa IP rating, yang mana HP ini sudah memenuhi persyaratan tahan cipratan air ya, di IP rating IPX4. Selanjutnya yang bikin HP ini tuh menarik dan layak dibeli adalah layarnya. Layarnya ini tuh paling modern di kelasnya. Di saat perangkat lain masih menggunakan layar water drop, HP ini hadir dengan tipe punch hole display dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi di 720 pixel. Selain gambar yang ditampilkan sudah sangat jelas dan cukup detail, tone warna yang dihasilkan sangat bisa diterima oleh mata. Layar Oppo A54 dilengkapi dengan fitur Eye Comfort yang berguna untuk mengurangi cahaya biru pada layar untuk mencegah ketegangan pada mata. Ada juga fitur Sunlight Screen nih yang berguna banget kalau kita sedang berada di outdoor atau di bawah terik matahari. Dengan fitur ini, kecerahan layar akan meningkat 14,5% secara otomatis atau setara dengan 550 nits, sehingga layar smartphone bisa menampilkan konten dengan baik dan jelas. Sedangkan kalau misalnya nih kita di kondisi yang kurang cahaya atau malam hari, fitur Moonlight Screen akan mengurangi tingkat cahaya sekitar 2 nits, sehingga mengubah cahaya di layar terasa lembut dan tidak menyilaukan mata. Pada layarnya ini terdapat AI Smart Backlight yang tugasnya mempelajari kebiasaan pengguna terhadap cahaya, kemudian merekamnya, sehingga akan menampilkan layar dengan tingkat kecerahan yang tepat atau disukai oleh penggunanya. Berikutnya kita bahas untuk spek dari Oppo A54 ini. Untuk chipset memang tidak menggunakan paling baru, tapi untuk di kelas entry sudah cukup aman digunakan di segala aktivitas anak muda. Menggunakan RAM 4GB LPDDR4X membuat HP ini bisa berjalan sangat mulus dan punya peningkatan performa puncak di 10% jika dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Dan menariknya, untuk di harga segini, A54 ini dibekali dengan internal storage lega di 128GB. Bahkan kalau merasa masih kurang, kita bisa menambahkan microSD sampai 256GB. Pas gua coba HP ini untuk aktivitas gua ya, seperti browsing, buka sosmed, edit foto, video call, bikin dokumen, HP ini bisa menjalankannya dengan baik. Ternyata performa HP ini tuh ditingkatkan dengan adanya teknologi OSWAP. Teknologi ini tuh mengkombinasikan ZRAM dan LensWave Speeding teknologi. Secara sederhana, teknologi ini tuh dapat memanfaatkan storage yang tersedia untuk meningkatkan kecepatan sistem. Jadi dengan cara ini RAM 4GB dapat bekerja layaknya RAM 6GB. Nah, sekarang gue coba nih bermain game Mobile Legends. Untuk settingannya ini tuh bisa kita lihat ya, rata kanan, semua grafis high, dan game pastinya bisa berjalan dengan lancar dan nyaman digunakan. Selain performa yang sudah cukup nyaman digunakan untuk bermain game Mobile Legends, layarnya juga menampilkan grafis yang bagus dan bisa merespon jari dengan baik, sehingga sangat memudahkan kita dalam bermain game. Terus gue juga coba nih bermain game Call of Duty Mobile. HP ini cukup bisa menjalankan game ini dengan lancar. Selama gue main nih di frame rate high, HP ini tuh masih playable banget untuk menjalankan game sejenis ini.
Kemudian selain efisiensi performa, Oppo A54 ini juga memberikan optimasi dan efisiensi untuk baterainya. Dengan baterai 5000 mAh, kita bisa streaming video hingga 19,9 jam dan 41 jam mendengarkan musik secara offline. Selama gue menggunakan HP ini untuk aktivitas gue, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian kurang. Itu tanpa menggunakan fitur Super Power Saving Mode. Seandainya fitur itu diaktifkan, baterai akan jauh lebih hemat dan bisa bertahan lebih lama. Sementara untuk pengecasannya, sudah mendukung 18 watt fast charge dan sudah dilengkapi fitur Optimized Night Charging. Jadi kita bisa ngecas sambil kita tinggal tidur tanpa perlu khawatir baterai kenapa-napa. Baterai akan mengisi cepat sampai 80% pas kita tidur, terus ada jeda sebentar sebelum lanjut hingga 100% tepat sebelum kita terbangun. Lanjut poin berikutnya, kenapa HP ini layak dibeli? Menurut gua tentu karena kameranya. HP ini dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang, 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera bokeh, dan 16 megapiksel selfie kamera. Hasil kamera utama di kondisi daylight menurut gua sudah bagus, terlebih kondisi cahaya yang cukup, maka hasil fotonya akan terlihat sangat baik. Gambar terlihat detail, saturasinya pas, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Warna objek bakal lebih menonjol kalau misalnya kita mengaktifkan fitur Dazzle Color. Intinya bisa kita sesuaikan ya, sesuai dengan selera ataupun kebutuhan. Tapi nih untuk di-share di sosial media, pokoknya hasil kameranya sudah lebih dari cukup. Untuk selfie-nya juga terlihat lebih natural ya, gua suka. Selain itu untuk selfie portrait atau bokeh juga terlihat cukup baik. Hasilnya rapi dan efek bokehnya juga lebih detail dan lebih impresif. Oh iya, menariknya nih, ada fitur night mode di HP ini ya. Menurut gua ini bekerja dengan baik. Perbandingan fotonya nih, mode auto dengan mode night mode bisa terlihat dengan jelas. Mode malamnya ini tuh bisa mengatasi pendarahan cahaya dengan baik, sehingga detail objek yang ditangkap terlihat cukup bagus. Berikut adalah hasil foto dan video menggunakan Oppo A54. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby. Oke, ini adalah kamera depannya Oppo A54. Seperti ini hasilnya. Langitnya juga kelihatan bagus banget. Tuh, set, dia langsung HDR-nya langsung bekerja dengan baik ya. Jadi muka guanya langsung kelihatan tuh. Bagus nih tuh. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Oppo A54. Seperti ini ya. Bakal tes fokusnya ini. Oke. Wih, cakep ya langitnya ya. Langitnya lagi cakep banget nih. Nah, sekarang masuk juga nih ke poin terakhir, apa yang menarik dari HP ini dan kenapa layak dibeli. Menurut gua ini terkait fiturnya. Sebenarnya ada banyak banget ya fitur menarik yang dimiliki Oppo A54 ini, tapi gua pilih 2 fitur yang gua suka. Pertama nih, ada fitur yang namanya Black Screen Mode.
Dengan fitur ini, pengguna dapat mendengarkan video dari YouTube atau dari aplikasi lain walaupun layarnya dimatikan. Fitur ini secara efektif mencegah sentuhan yang tidak disengaja dan dapat mengurangi konsumsi daya baterai untuk smartphone-nya. Kemudian ada fitur foto translator yang memanfaatkan bantuan dari Google Lens. OCR akan mengenali teks saat mengambil foto, kemudian menerjemahkannya melalui Google Translate. Fitur ini mendukung lebih dari 120 bahasa di seluruh dunia. Dan buat gua ya yang susah belajar bahasa, fitur ini tuh akan berguna banget kalau kita lagi traveling kemana-mana gitu, ataupun hanya digunakan untuk belajar. Oke, baik, kesimpulannya, berdasarkan poin yang sudah gua bahas, menurut gua HP ini layak kalian beli jika kalian sedang mencari smartphone yang punya harga 2 jutaan, dengan desain yang bagus, layar yang luas, baterainya yang awet ya 5000 mAh, dan storage yang lega di kelasnya. Selain itu, performa efisien yang cukup untuk aktivitas harian, serta kamera yang sudah cukup oke untuk di-share di sosial media, menjadikan HP ini semakin bisa menjadi pilihan yang kuat ya buat kalian beli kalau misalnya kalian lagi nyari HP di harga 2 jutaan. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Mumpung bentar lagi lebaran nih, HP ini tuh cocok banget ya buat kalian jadikan THR untuk orang tua, adik, ataupun saudara terdekat. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Langsung aja ya, kalau misalnya ada yang bertanyakan, tulis saja di kolom komentar ataupun DM gue di Instagram di @rizwanzone. Sampai bertemu di video berikutnya, gue pamit dan bye.